Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tias dan teman saya Vini. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang analisis yuridis Undang-Undang Pelayaran pada perkembangan transportasi laut di Indonesia. Menurut Ridwan Khairandi, pengangkutan adalah proses pemindahan barang atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan. HMN Purwosusibjo menyatakan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengirim, di mana pengangkutan mengingatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkatan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 5A tentang pengangkutan barang-barang dan 5B tentang pengangkutan orang-orang. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dengan demikian, pengangkutan adalah proses kegiatan yang memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang ke tempat yang ditentukan. Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Proses pemindahan barang tersebut dilakukan melalui darat, laut, udara, dan perairan darat atau sungai dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya. Dari ketiga macam moda angkutan tersebut, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan bagi Indonesia. Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Pertama, biaya angkutan lebih murah dibanding dengan alat angkut lainnya. Kedua, sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan bahkan ribuan ton. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran menyatakan bahwa pelayaran adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
Jenis angkutan di perairan dibagi menjadi 3. Pertama, angkutan laut. Kedua, angkutan sungai dan danau. Ketiga, angkutan penyeberangan. Jenis angkutan laut dibagi menjadi 4. Pertama, angkutan laut dalam negeri. Kedua, angkutan laut luar negeri. Ketiga, angkutan laut khusus. Keempat, angkutan laut pelayaran rakyat. Hubungan hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan ini telah diatur dan dijamin kepastian hukumnya di dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dilakukan melalui perjanjian. Perjanjian pengangkutan laut pada umumnya dalam hubungan hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan berkedudukan sama tinggi atau koordinasi. Tanggung jawab pengangkutan dibagi menjadi 5. Pertama, tanggung jawab praduga bersalah. Kedua, tanggung jawab atas dasar kesalahan. Ketiga, tanggung jawab pengangkut mutlak. Keempat, pembatasan tanggung jawab pengangkut. Kelima, presumption of non-liability. Selanjutnya mengenai prinsip tanggung jawab dapat kita lihat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 642 PDTG 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang tanggung jawab PT Lintas Kumala Abadi mengenai tanggung jawab dan biaya dalam perjanjian angkutan laut yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan KUHD pasal 307 sampai dengan 747 dalam kaitannya dengan sengketa klaim antara PT Lintas Kumala Abadi dan PT Asuransi Sentral Asia. Dalam kasus ini terjadi sengketa antara PT Lintas Kumala Abadi sebagai pengangkut barang milik PT Indofood Sukses Makmur sebagai tergugat melawan PT Asuransi Sentral Asia sebagai penanggung barang yang diasuransikan milik PT Indofood Sukses Makmur sebagai penggugat. Pada kasus ini, hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk meminta ganti rugi tidak dapat diterima dan tidak dapat dibuktikan karena berdasarkan unsur pasal 284 KUHD, PT Asuransi Sentral Asia telah melakukan pembayaran atas kerugian yang dialami PT Indofood Sukses Makmur selaku tertanggung dan tidak ada dalil berkaitan dengan hak subrogasi yang dapat diambil alih lagi oleh tertanggung untuk diberikan kepada PT Asuransi Sentral Asia karena terhadap resiko kerugian yang dialami PT Indofood Sukses Makmur selaku pemilik barang yang diangkut oleh kapal milik PT Lintas Kumala Abadi sudah ada kesepakatan dan penyelesaian pembayaran sebagaimana surat yang tertanggal pada 24 Oktober 2011. Nah, itu teman-teman penjelasan dari Tias dan Vini. Semoga bermanfaat ya. Dadah!